Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kembali lagi bersama saya, Arwah Gentayangan, dengan mengkupas tuntas kisah misteri yang ada di muka bumi ini. Dan jangan lupa like, lalu subscribe channel ini. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, suara peralatan masak sudah terdengar dari dapur sederhana di belakang rumah Pak Darmo. Ia dan istrinya, Bu Siti, sudah bertahun-tahun berjualan bubur ayam di pinggir jalan utama kampung Karangjati. Warung kecil mereka berdiri di teras rumah, hanya beratapkan seng dan diberi papan bertuliskan bubur ayam Pak Darmo. Asli resep kampung dulu. Warung bubur itu selalu ramai. Orang-orang rela antre sejak pukul 6 pagi untuk mencicipi bubur hangat buatan Bu Siti yang kental, gurih, dan diberi suiran ayam kampung yang melimpah. Tapi itu dulu, sebelum Pak Wahyu datang. Pak Wahyu adalah pendatang baru. Sekitar 3 bulan yang lalu, ia dan keluarganya pindah ke rumah kosong di ujung jalan. Tak lama kemudian, ia membuka usaha yang sama, warung bubur ayam. Anehnya, meskipun baru buka, pembelinya langsung banyak. Bahkan pelanggan lama Pak Darmo mulai pindah satu persatu. "Pak, bubur Pak Wahyu itu beda, lebih gurih, katanya pakai kaldu khusus," ujar seorang pelanggan tetap suatu pagi sebelum akhirnya pergi ke warung sebelah. Pak Darmo yang mendengar itu hanya tersenyum kaku. Tapi di dalam hati, ia panas. Sejak itu, dagangannya selalu sisa. Dulu ia bisa habis 30 porsi sebelum jam 9 pagi. Kini jangankan 15, 10 porsi pun kadang tak laku semua. "Mas, mungkin buburnya perlu dimodifikasi. Atau mungkin harga kita terlalu mahal dibanding dia," usul Bu Siti sambil menyendokkan bubur yang sisa ke ember makanan ayam. "Ini bukan soal harga, Sid," jawab Pak Darmo dengan nada kesal. "Orang zaman sekarang udah nggak tahu mana rasa yang benar." Bu Siti hanya terdiam. Ia tahu betul suaminya sedang kecewa dan frustrasi. Apalagi sejak usaha menurun, mereka mulai menunggak cicilan motor, utang belanja ke warung. Bahkan uang sekolah anaknya juga mulai seret. Yang paling menyakitkan bagi Pak Darmo adalah saat melihat warung Pak Wahyu yang hanya berjarak 3 rumah dari tempatnya selalu ramai seperti pasar pagi. Para pembeli bahkan rela berdiri karena kehabisan tempat duduk. Wajah Pak Wahyu pun selalu tersenyum santai, menyapa ramah pelanggan-pelanggannya, seolah sedang mengejek Pak Darmo secara halus. Pagi itu, setelah kembali dari berjualan yang hanya laku 7 porsi, Pak Darmo duduk di kursi bambu sambil menyalakan rokoknya. Ia menatap ke arah warung Pak Wahyu yang masih saja ramai. "Lihat itu, Sid, dia baru datang ke kampung ini. Belum apa-apa udah jadi raja bubur," gumamnya sambil mengepulkan asap rokok ke langit-langit rumah. "Ya sabar, Mas. Rezeki itu udah diatur Tuhan. Mungkin lagi diuji aja," jawab Bu Siti lembut sambil mengangkat ember berisi air cucian piring. Tapi bagi Pak Darmo, ucapan itu tak lagi menenangkan. Ia merasa tidak adil. Ia sudah puluhan tahun berdagang, mengandalkan keringat dan kerja keras, tapi bisa dikalahkan oleh pendatang baru hanya dalam hitungan minggu. Di malam-malam sunyi, ia mulai memikirkan hal-hal yang tak biasa. Ia mulai bertanya dalam hati, apa mungkin dia pakai cara-cara tak wajar? Kok bisa begitu cepat sukses? Pertanyaan itu makin lama makin tumbuh menjadi dendam. Dan dendam itu perlahan mulai membutakan hatinya. Di warung kopi dekat pasar malam itu juga, Pak Darmo mulai mendengar banyak bisikan-bisikan aneh dari sesama pedagang tentang dukun di gunung yang bisa membuat usaha jadi laris, tentang jalan pintas yang tak perlu iklan atau promosi, hanya perlu keyakinan dan pengorbanan. Awalnya Pak Darmo hanya menganggap itu sebagai obrolan ngawur, tapi lama-kelamaan benih-benih niat itu mulai tumbuh. Apalagi setelah suatu malam, ia melihat Pak Wahyu menutup warungnya dengan senyum lebar sambil menghitung uang. Sementara ia dan Bu Siti hanya bisa menghitung sisa bubur yang dibuang. Disinilah semuanya dimulai dari persaingan sederhana menjadi keputusasaan yang perlahan menuntun ke jalan gelap. Hari-hari berlalu, tapi keadaan tidak kunjung membaik. Warung bubur ayam Pak Darmo makin sepi, sementara warung Pak Wahyu justru makin ramai. Bahkan ada pelanggan yang datang dari luar desa hanya karena mendengar warung bubur milik Pak Wahyu. Katanya punya rasa spesial yang gak ada di tempat lain. Setiap pagi, Pak Darmo hanya bisa menatap dengan wajah muram. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan bubur dengan lebih telaten, mencoba menambahkan kaldu lebih banyak,
topping lebih banyak, bahkan sempat menjual bubur dengan harga promo, tapi hasilnya tetap sama, tak ada perubahan. Bu Siti pun makin sering melihat suaminya termenung di depan warung yang kosong, menghisap rokok satu batang ke batang lainnya. Kadang Pak Darmo hanya duduk diam, memandangi wajan besar berisi bubur sisa yang tak laku. Suatu malam, setelah membereskan peralatan jualan, Pak Darmo duduk di kursi kayu dekat teras. Udara malam terasa dingin, angin meniup dondon pisenyat. Berada di belakang rumah, Bu Siti keluar membawa teh hangat. "Mas, kamu gak makan dulu?" tanya Bu Siti pelan. "Gak lapar, Mas. Aku tahu kamu kepikiran terus soal dagangan, tapi kita harus tetap sabar. Mungkin ini cuma ujian." Pak Darmo menoleh dengan tatapan lelah. "Sid, kamu lihat sendiri kan, orang yang baru datang ke kampung ini bisa langsung sukses. Sementara kita yang udah belasan tahun jualan, malah makin susah." Bu Siti terdiam. Ia paham perasaan suaminya, tapi ia juga takut kalau rasa kecewa itu akan berubah jadi tindakan yang nekat. Keesokan malamnya, Pak Darmo pergi ke warung kopi dekat pasar. Di sana, beberapa pedagang berkumpul seperti biasa, ngobrol sambil ngopi. Di antara obrolan ringan, seorang pria tua bernama Mang Arif bercerita soal pedagang lain yang dulunya sepi, tapi sekarang warungnya selalu laris manis. "Kalian tahu nggak sih, si Ujang yang dulu jualan bakso di pinggir stasiun? Sekarang punya 2 ruko. Katanya sih habis main ke gunung," ujar Mang Arif setengah berbisik sambil melirik ke kanan kiri main ke kanan. Tanya salah satu orang. "Iya, ada yang bilang dia ketemu orang pintar di Gunung Parang. Bukan dukun biasa, tapi semacam orang sakti. Tapi ya gitu, katanya harus nyediain tumbal." "Tumbal?" tanya Pak Darmo tiba-tiba, ikut menyimak. Mang Arif menatapnya dengan ekspresi serius. "Ya, katanya sih gitu. Harus ada pengorbanan, tapi hasilnya luar biasa. Dagangan jadi laris, uang ngalir terus." Obrolan itu membuat dada Pak Darmo berdebar. Ia meneguk kopi hitamnya pelan. Bayangan wajah Pak Wahyu dan warungnya yang selalu ramai kembali muncul di pikirannya. Ayah Tedim menimbang-nimbang. Di kepalanya muncul satu pertanyaan yang sulit diabaikan. Apa mungkin dia juga sudah ke sana? Malam semakin larut, jalanan sepi. Pak Darmo berjalan pulang sendirian. Udara malam terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Setiap langkah kakinya terdengar jelas di jalan berbatu. Di antara suara malam, ia seperti mendengar bisikan kecil yang samar. Kalau mau sukses, harus berani berkorban. Pak Darmo berhenti. Ia melihat sekeliling. Tak ada siapa-siapa, tapi entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah cepat, mempercepat langkahnya sampai akhirnya tiba di rumah. Di depan pintu, Bu Siti membukakan pintu dengan wajah cemas. "Lama banget, Mas. Tadi aku kirain kamu kenapa-kenapa." Pak Darmo hanya tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Sid. Cuman ngobrol di warung kopi." Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang kelam. Sebuah niat yang awalnya cuma lewat di pikiran, kini mulai menancap kuat. Ia tak lagi memikirkan soal kejujuran atau kerja keras. Yang ia pikirkan sekarang hanyalah satu hal, bagaimana caranya agar warung buburnya ramai kembali, apapun risikonya. Malam itu, langit tampak gelap pekat. Bulan nyaris tak terlihat, tertutup awan tebal yang bergerak pelan di angkasa. Di rumahnya yang mulai lapuk, Pak Darmo duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya muram, matanya kosong, dan rokok di tangannya sudah tinggal puntung. Bu Siti sudah tidur lebih dulu. Lelah karena seharian berjualan tanpa hasil. Pikiran Pak Darmo tak bisa diam. Suara-suara dari warung kopi malam itu terus bergema di kepalanya. Kata-kata mengarip tentang orang pintar di gunung terus berputar di benaknya. Hatinya seperti ditarik-torik oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Apa aku harus ke sana?" gumamnya pelan. Tanpa sadar, tangannya sudah meraih jaket dan senter. Ia keluar rumah pelan-pelan, menutup pintu perlahan agar tak membangunkan Bu Siti. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan desa yang gelap menuju arah utara, ke kaki Gunung Parang, tempat yang menurut cerita orang-orang menjadi sarang meklek-meklok tak terlihat dan duken-duken tua yang sudah keluar dari nalar manusia.
perjalanan terasa sunyi. Hanya suara serangga malam dan dedaunan yang bergesekan. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki melewati jalan setapak, sawah, dan hutan kecil, Pak Darmo tiba di depan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik pohon-pohon bambu besar. Gubuk itu tampak reot. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah hitam karena usia. Di depan pintu tergantung sesajen berisi kepala ayam hitam, bunga kenanga, dan dupa yang masih mengepul. Bau mistis langsung menusuk hidung. Pak Darmo ragu sejenak, tapi rasa putus asanya lebih besar. "Masuk aja, Darmo." Terdengar suara parau dari dalam gubuk. Pak Darmo terkejut. Ia tak bilang namanya, tapi suara itu sudah tahu siapa dia. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam. Di dalam gubuk, duduklah seorang kakek tua berjubah hitam. Kulitnya keriput seperti ular kering, dan matanya tajam seperti burung hantu. Dialah MBA, dukun legendaris yang katanya bisa membuka jalan kekayaan dalam waktu singkat. "Jadi kamu mau daganganmu rame lagi, ya?" tanya Mbah Sastro tanpa basi-basi. Pak Darmo mengangguk pelan. "Aku bisa bantu, tapi kamu harus siap. Kaya, itu ada harga yang harus dibayar." Pak Darmo diam. Ia sudah menduga ini tak akan mudah. "Berapa, Mbah?" "Saya bawa wong, saya bisa bayar," katanya sambil merogoh dompet. Mbah Sastro tertawa pelan. Suaranya berat dan menggema seperti berasal dari 2 mulut sekaligus. "Bukan uang yang aku minta, Darmo. Aku minta tumbal." "Tumbal?" Pak Darmo menelan ludah. "Ya, 1 nyawa. Dari darah dagingmu sendiri. Yang dekat, yang kamu kenal. Kalau kamu sanggup, besok pagi daganganmu laris seperti dulu lagi." Bahkan lebih dari itu, Pak Darmo membeku, dadanya sesak. Pikiran tentang keluarga, tentang dosa, tentang neraka, semua datang bersamaan. Tapi di sisi lain, ia juga membayangkan uang yang datang, pelanggan yang antre, dan dirinya yang kembali dihormati di kampung. "Kalau saya tolak, silakan. Tapi kamu akan terus miskin. Warungmu tutup, hutangmu numpuk, anakmu putus sekolah, istrimu menangis tiap malam. Pilihannya di tanganmu." Suasana menjadi semakin mencekam. Bau dupa makin tajam, dan dari balik bayangan, seolah ada banyak mata yang mengintip dari sudut gelap gubuk itu. Pak Darmo menutup mata, menggigit bibir. Lalu ia berkata pelan, nyaris tak terdengar, "Saya setuju, Mbah." Mbah Sastro tersenyum puas. Ia lalu membuka kotak kayu kecil dan mengeluarkan sehelai kain kafan, jarum hitam, dan segenggam tanah kuburan. Ia menyuruh Pak Darmo menulis nama orang yang akan dijadikan tumbal di atas kain kafan itu. Tangan Pak Darmo gemetar. Setelah berpikir beberapa menit, akhirnya ia menuliskan nama Suryo, adik kandungnya sendiri, yang baru seminggu pulang dari perantauan dan tinggal sementara di rumah mereka. "Bagus. Malam ini aku akan selesaikan. Kamu tinggal tunggu besok pagi. Daganganmu akan habis sebelum ayam berkokok." Pak Darmo menunduk. Kepalanya panas, telinganya berdenging. Tapi ia tak menyesal. Belum. Dalam perjalanan pulang, angin malam terasa menusuk tulang. Langget, tapi gerimis belum turun. Langkah kaki Pak Darmo terasa berat. Bayangan wajah Suryo terus muncul di pikirannya. Tapi dia cuma numpang sebentar, dan dia bukan tulang punggung keluarga. Batinnya mencari alasan. Begitu tiba di rumah, ia melihat pintu kamar Suryo masih terbuka sedikit. Di dalam, adiknya itu sedang tidur pulas. Nafasnya tenang. Di sudut kamar, ada ransel usang dan foto lama mereka berdua waktu kecil. Pak Darmo menatapnya lama. Hatinya hancur, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menutup pintu kamar perlahan dan masuk ke kamarnya sendiri. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Di langit, petir sesekali menyambar. Dan di tempat yang jauh, terdengar suara lolongan anjing panjang seperti menangisi sesuatu yang tak bisa diubah lagi. Besok pagi, bubur ayam Pak Darmo habis dalam waktu 2 jam. Tapi tak ada yang tahu harga sebenarnya yang sudah dibayar. Pagi itu, suasana warung bubur Pak Darmo terasa berbeda. Tak seperti biasanya, orang-orang sudah berdiri antre sejak pukul 5. Beberapa membawa termos sendiri. Beberapa lainnya sengaja datang lebih awal karena mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa bubur Pak Darmo enak lagi seperti dulu. Pak Darmo dan Bu Siti sibuk melayani pembeli. Wajah Pak Darmo tampak sumringah. Mulutnya tak berhenti tersenyum. Bu Siti sampai terheran-heran. "Mas, kok bisa ya?
tiba-tiba seramai ini, padahal kita nggak promosi apa-apa. Ucap Bu Siti sambil membungkus bubur. Namanya juga rezeki, Sid. Mungkin Tuhan kasihan sama kita, jawab Pak Darmo cepat. Meski dalam hatinya terasa getir. Satu persatu porsi bubur habis. Sebelum jam 7, dagangan ludes. Bahkan ada yang rela pesan untuk besok. Bu Siti tampak sangat bahagia. Tapi di balik senyum itu, Pak Darmo menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, suasana rumah terasa hening. Suryo, adik Pak Darmo, tidak kelihatan. Siok, Bu Siti mengira mungkin Suryo pergi ke kota untuk cari kerja, karena memang ia sering keluar rumah tanpa banyak bicara. Namun, ada yang janggal. Ransel usang milik Suryo masih tergeletak di kamarnya. Sandalnya juga ada di depan pintu. Tak ada tanda-tanda ia pergi jauh. Bu Siti mulai cemas, Mas. Adikmu kemana ya? Dari tadi nggak kelihatan. Masa pergi nggak bawa apa-apa? Tanya Bu Siti sambil melirik ke kamar yang pintunya masih terbuka sedikit. Pak Darmo menelan ludah. Ia tak menjawab. Hatinya mulai terasa dingin. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam cukup sejuk. Gak tahu, mungkin dia keluar sebentar. Nanti juga pulang, jawabnya pelan, menutupi rasa takut dalam suaranya. Tengah malam, Pak Darmo terbangun. Ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah yang luas. Angin berhembus kencang, tapi tak ada suara. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok Suryo muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bajunya berlumuran tanah. Kenapa? Suara Suryo terdengar pelan, seperti di bawah angin. Pak Darmo mundur. Tapi, Suryo terus mendekat. Kamu kakakku, kenapa kamu serahkan aku? Tiba-tiba, tangan Suryo mencengkeram lengan Pak Darmo kuat-kuat. Suara angin berubah menjadi jeritan. Dari balik tubuh Suryo, muncul bayangan hitam tinggi besar bermata merah. Sosok itu mengaum, dan mulutnya menganga lebar, seolah siap melahap keduanya. Pak Darmo terbangun, dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk terdiam di ranjang. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Tak lama terdengar ketukan pelan di pintu depan rumah. Tok, tok, tok. Pak Darmo menahan napas. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia berjalan pelan ke depan. Ketika membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi di ambang pintu, ada jejak kaki, bukan jejak biasa. Jejak itu seperti bekas kaki manusia, tapi panjang dan yaregerinia mencengkeram. Seperti cakar, Pak Darmo menutup pintu cepat-cepat dan mengunci rapat. Ia kembali ke kamar dan mencoba tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Bayangan mimpi itu terus terngiang. Keesokan paginya, warung kembali ramai. Pembeli berjubel, bahkan ada yang datang dari desa sebelah. Semua orang memuji buburnya. Wah, buburnya beda sekarang. Pak Darmo, ada rasa yang susah dijelaskan, tapi enak banget. Ini sih bubur sakti, Pak. Bu Siti semakin senang, tapi Pak Darmo malah semakin murung. Setiap kali orang memuji buburnya, hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk. Ia mulai merasa bubur itu bukan lagi miliknya. Rasa enaknya dibayar dengan nyawa orang yang pernah duduk bersamanya di meja makan yang lebih mengerikan. Sejak malam itu, mimpi buruk datang setiap hari. Kadang Suryo muncul di lorong gelap, memanggil namanya sambil menangis. Kadang ia bermimpi, darah mengalir dari wajan bubur, dan suara tangisan terdengar dari dalam panci. Dan setiap pagi, meski warung selalu penuh, wajah Pak Darmo makin pucat. Kantung matanya makin dalam, senyumnya makin tipis. Bu Siti tak mengerti. Ia mengira suaminya kelelahan. Ia tak tahu suaminya sedang hidup berdampingan dengan rasa bersalah yang mulai tumbuh menjadi kutukan. Sudah 5 hari berlalu sejak warung bubur ayam Pak Darmo kembali ramai. Uang mulai masuk. Setiap malam Bu Siti menghitung lembaran rupiah sambil tersenyum senang. Ia bahkan sudah mulai menyicil utang ke tetangga dan berencana membeli gerobak baru yang lebih besar. Namun, kebahagiaan itu hanya dirasakannya sendiri. Pak Darmo justru semakin menyendiri. Setiap malam, ia susah tidur, dan jika tertidur pun hanya sebentar, lalu terbangun karena mimpi buruk. Ia sering berdiri di depan jendela sambil menatap kosong keluar, seolah menanti sesuatu. Atau takut sesuatu datang. Pada malam ke-6, Bu Siti mulai merasakan hal yang aneh. Saat ia sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba lampu bergoyang pelan.
seolah ada angin lewat. Padahal jendela tertutup rapat. Lalu ia mendengar suara langkah kaki dari arah ruang tengah. Langkah itu pelan, menyeret, dan berat, seperti langkah orang sakit. Sertit. Bu Siti menoleh ke arah ruang tengah. "Mas, it's okay." Ya, tak ada jawaban. Ia mengeringkan tangannya dan berjalan ke arah ruang tengah. Tapi begitu sampai di sana, ruangan kosong, tak ada siapa-siapa. Pak Darmo pun tak terlihat. Ia buru-buru masuk ke kamar. Dan di sanalah Pak Darmo duduk membelakangi pintu sambil memegang kepala. Tubuhnya gemetar. "Mas, kamu kenapa?" Pak Darmo hanya menggeleng lemah. "Dia datang lagi," bisiknya. "Siapa Suryo?" Bu Siti langsung terdiam. Ia suaminya dengan wajah bingung. Air muka Pak Darmo benar-benar ketakutan. Dia berdiri di depan warung tadi pagi, pakai baju yang terakhir dia pakai. Matanya merah. Dia cuma berdiri dan Bu Siti mendekat, berusaha memeluk suaminya, tapi Pak Darmo menepis. "Jangan deket-deket. Dia ada di sekitar sini." Tiba-tiba, lampu kamar mati. Rumah menjadi gelap gulita. Dari dapur terdengar suara kling kling kling. Sendok jatuh dari rak. Bu Siti menjerit pelan dan merapat ke suaminya. Di luar rumah terdengar suara ayam berkokok. Padahal belum subuh, dan bersamaan dengan itu tercium bau busuk, seperti bangkai yang dikubur setengah badan. Pagi harinya, Bu Siti sudah tak tahan. Ia mulai bertanya ke tetangga tentang Suryo. "Bu, Suryo kemana ya? Kok udah seminggu gak kelihatan?" tanyanya pada Bu Murni. Tetangga dekat. Bu Murni menggeleng. "Saya kira masih di rumah, Mbak. Waktu saya lewat sini malam minggu lalu, saya lihat dia duduk di teras. Tapi honestly, mukanya pucat dan kayak orang habis kecelakaan." Bu Siti tertekan, jantungnya berdegup lebih cepat. Saat malam tiba, Bu Siti memberanikan diri membuka kamar Suryo yang sejak hari pertama menghilang, tak pernah dibersihkan. Begitu membuka pintu, bau tanah basah dan darah menyergap di lantai kamar. Ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur 2 langkah. Ada bekas telapak kaki berwarna merah tanah, seperti bekas orang berjalan tanpa alas di kuburan. Bu Siti menutup mulutnya, hampir muntah. "Mas, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari aku?" Malam ke-7 menjadi malam teror yang tak bisa dilupakan. Sekitar jam 2 dini hari, ketika Bu Siti dan Pak Darmo sudah terlelap, panci besar bubur di dapur tiba-tiba bergoyang sendiri. Dug, suara dentuman logam itu membangunkan Pak Darmo. Ia bangun dan keluar kamar. Dari dapur terdengar suara bubur mendidih. Padahal kompor mati. Ketika ia membuka tutup panci, matanya membelalak. Bubur dalam panci itu berubah menjadi darah kental, dan dari dalamnya muncul potongan kuku dan rambut panjang, hitam dan familiar. Pak Darmo mundur. Tiba-tiba, lampu dapur padam. Dari belokong terdengar suara langkah pelan, makin dekat. Makin dekat, Pak Darmo menoleh dan melihat Suryo. Wajahnya hancur, mata kirinya hilang, mulutnya sobek, tapi ia tersenyum. "Kak, kenyang?" "Ya, rasanya enak." Pak Darmo jatuh terduduk. Ia menjerit, tapi tak keluar suara. Suryo mendekat dan berbisik di telinganya. "1 belum cukup, Kak. Tumbal harus lengkap." Lalu tubuh Suryo hilang dalam asap gelap. Pak Darmo pingsan di tempat. Esok paginya, Bu Siti menemukannya tergeletak di dapur dengan wajah pucat dan tubuh dingin. Ia tak sadarkan diri selama hampir 1 hari. Bu Siti menangis ketakutan. Ayah sadar, ini bukan lagi soal bubur laris atau warung ramai. Ini sudah melibatkan sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan. Dan di sudut dapur, tanpa Bu Siti sadari, ada bekas telapak kaki merah yang mengarah ke kamarnya. Pagi itu Bu Siti duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Pak Darmo yang masih belum sadarkan diri. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Pikirannya kalut penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada suaminya? APA Bana. Ini karena bubur ayam yang laris? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Pikirannya kembali pada mimpi buruk. Suara langkah kaki, panci berdarah, dan kamar adik iparnya yang berbau tanah basah. Semua itu tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang menyeret mereka ke dalam kegelapan. Menjelang sore, ketika Pak Darmo mulai siuman, Bu Siti langsung menghujaninya dengan pertanyaan. "Mas,
Aku mohon, jangan diam terus. Aku tahu kamu sembunyikan sesuatu. Ini bukan soal lelah atau capek dagang. Ada yang nggak beres sejak adikmu menghilang. Mas, tolong cerita. Pak Darmo hanya diam. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Air mata menetes dari sudut matanya, tapi mulutnya tetap terkunci. Bu Siti bangkit. Ia tak sanggup menunggu lagi. Ia harus mencari jawabannya sendiri. Malam itu, saat Pak Darmo tertidur, Bu Siti menyelinap ke gudang kecil di belakang dapur tempat yang jarang dibuka sejak rumah itu dibangun. Gudang itu gelap dan berdebu, tapi di sanalah Bu Siti merasa seperti ada sesuatu yang mengundang dirinya. Masuk dengan senter kecil, ia menggegais tumpukan kardus dan karung. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan berat, sebuah kotak kayu berukir tua yang terkunci. Ia mencoba membukanya. Setelah beberapa kali congkel dengan pisau, kotaknya terbuka. Di dalamnya ada beberapa benda aneh. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat foto keluarga mereka yang sebagian terbakar secari kain putih bertuliskan aksara aneh dan yang paling membuat darahnya dingin, foto Suryo. Dengan mata ditusuk paku kecil berkarat, Bu Siti menjatuhkan kotak itu. Napasnya tercekat. Tiba-tiba dari lantai gudang terdengar suara ketuk, ketuk, ketuk. Ia melihat ke bawah. Lantai gudang yang terbuat dari papan kayu tampak goyah seperti ada ruang kosong di bawahnya. Dengan nekat, Bu Siti mengambil linggis dan mulai mencongkel papan lantai. Krik, bruk! Papan terbuka dan aroma busuk yang amat menyengat menyeruak keluar. Ia menutup hidung sambil menyorotkan senter ke lubang di bawah lantai. Apa yang ia lihat membuat lututnya lemas. Ada tumpukan tulang, beberapa masih berbalut daging membusuk. Di antaranya terlihat jelas sepasang sandal butut yang ia kenal, milik Suryo. Bu Siti mundur dengan tangan gemetar. Ya Allah, Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Malam itu ia tidak tidur. Ayah duduk diam di ruang tengah, menunggu Pak Darmo bangun. Ketika akhirnya suaminya keluar dari kamar, Bu Siti langsung berdiri. Mas, aku tahu semuanya. Pak Darmo menunduk. Mas, kamu tumbalin adikmu sendiri demi dagangan laris. Pak Darmo menangis. Air matanya mengalir deras. Ia jatuh berlutut. Aku nggak kuat bersaing sama Pak Wahyu, Sid. Dagangan kita sepi, utang numpuk. Tiap hari kamu sakit-sakitan, aku kepepet. Aku cuma pengen kita hidup lebih enak. Bu Siti memukul dada suaminya sambil menangis. Dengan cara begini, dengan cara ngebunuh saudara sendiri. Pak Darmo terisak. Aku disuruh kasih tumbal sama Mbah Dukun di lereng bukit. Katanya, kalau mau buburku disukai orang, harus kasih darah keluarga sendiri. Aku pikir cuma butuh luka atau tetes darah. Tapi ternyata, Bu Siti melangkah, tubuhnya gemetar. Ternyata kamu bunuh adikmu sendiri dan kubur di bawah rumah. Pak Darmo tak menjawab. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Dari dapur terdengar suara sendok jatuh lagi. Lalu, suara air mendidih. Seolah panci bubur mulai memasak sendiri. Dan dari lubang lantai gudang yang tadi terbuka, terdengar suara napas berat. Dan langkah menyeret Sercit. Pak Darmo dan Bu Siti berdiri membeku. Lalu, dari lubang itu, kalau tangan membusuk, lalu kepala Suryo, matanya hanya satu, mulutnya compang-camping. Tapi ia bicara. Mas, satu belum cukup. Sekarang giliranku balas. Tiba-tiba lampu menyala. Tapi sosok Suryo masih ada. Kini sudah berdiri di tengah ruang tamu. Dan di belakangnya muncul sosok hitam besar bermata merah. Bu Siti menjerit. Pak Darmo terduduk. Suryo menoleh ke arah Bu Siti dan berkata, tumbal belum lengkap, keluargamu belum lunas. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi Bu Siti. Ia hanya bisa terduduk di sudut ruang tamu sambil memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Sosok Suryo yang muncul dari lubang gudang, kini hilang begitu saja bersama suara seretan, langkah dan napas busuknya. Tapi bayangan mengerikan itu tertinggal di pikirannya, seperti cap dosa yang tak bisa dihapus. Pak Darmo hanya duduk diam, menunduk, seakan pasrah dengan semua yang akan terjadi. Keesokan harinya, suasana warung bubur kembali seperti biasa. Pelanggan tetap berdatangan, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tapi berbeda dengan hari-hari lalu.
Kali ini Bu Siti melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Bubur yang mereka jual bukan lagi sekadar makanan. Setiap sendok yang masuk ke mulut pelanggan, Bu Siti merasa seperti sedang memberi makan dengan darah saudaranya sendiri. Setiap lembar uang yang masuk ke laci terasa seperti diselipkan kutukan di antara retakannya. Ia mulai melihat tanda-tanda lain yang tak masuk akal. Anak kecil yang sedang makan tiba-tiba menangis tanpa sebab. Seekor kucing liar masuk ke warung dan langsung mendesis sambil menatap arah dapur, lalu lari terbirit-birit. Dan seorang ibu tua, pelanggan lama mereka, tiba-tiba berkata, "Bu, buburnya kok rasanya beda ya? Kayak amis, tapi bukan amis." Bu Siti hanya bisa tersenyum kaku, menyembunyikan rasa mual di tenggorokannya. Malam hari, setelah warung ditutup, Bu Siti akhirnya memutuskan untuk bicara terus terang dengan Pak Darmo. "Mas, kita harus hentikan ini. Aku nggak peduli seberapa banyak uang yang kita dapat. Aku nggak sanggup lagi tinggal di rumah ini. Apalagi hidup dari bubur yang berlumur darah." Pak Darmo hanya menatap istrinya dengan wajah lelah. "Sudah telat, Sid." "Telat kenapa? Pesugihannya nggak bisa dibatalkan. Kita sudah tanda tangan perjanjian darah," kata dukun itu. "Kalau kita berhenti sebelum waktu tumbal lengkap, kita yang bakal ditarik." Bu Siti menutup mulutnya. Air mata mengalir di pipinya. "Jadi maksudnya sekarang kita yang akan jadi tumbal?" Pak Darmo mengangguk pelan. Beberapa malam berikutnya, teror datang silih berganti. Setiap malam, selalu ada suara menyeret di lorong rumah. Piring dan gelas di dapur sering pecah sendiri. Dan satu persatu, foto keluarga di dinding mulai berubah wajah. Mereka terlihat kabur, lalu berubah menjadi hitam, lalu hilang sama sekali. Yang tersisa hanya bingkai kosong. Puncaknya terjadi ketika Bu Siti terbangun tengah malam karena mendengar suara anak kecil menangis dari halaman belakang. Ia mengintip lewat jendela dan melihat anak kecil berdiri sendirian, tubuhnya penuh darah. Wajahnya mirip dengan keponakannya yang dulu pernah datang bermain ke rumah. Tapi keponakannya itu sudah meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Bu Siti menjerit dan membangunkan suaminya. Tapi ketika mereka keluar rumah bersama-sama, halaman kosong, tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah dukun di lereng bukit, berharap ada jalan keluar. Dukun tua itu hanya tertawa pelan, suaranya serak seperti kerikil bergesekan. "Sudah kuingatkan, pesugihan itu bukan soal minta kaya. Ini soal perjanjian. Kalau tumbal belum lunas, kalian harus bayar dengan nyawa sendiri atau darah keturunan kalian." Bu Siti menatap suaminya dengan pandangan ngeri. "Darah keturunan?" ulangnya. Dukun itu mengangguk. "Anak. Kalau kalian punya anak, itu bisa ganti. Kalau tidak, kalian yang diambil satu-satu." Bu Siti menangis. Mereka memang tidak punya anak. Sudah bertahan-tahan menikah, tapi tak juga dikaruniai keturunan. Pak Darmo mencoba memohon, "Tolong Bah, saya rela kehilangan semua uang ini. Tolong hentikan semuanya." Dukun itu menatap mereka dingin. "Bukan saya yang kalian buat perjanjian, tapi dengan dia yang kalian beri darah." Malam berikutnya, mereka memutuskan untuk membongkar kembali lubang di gudang dan mencoba membakar sisa-sisa tulang Suryo. Bu Siti berharap mungkin dengan begitu arwah Suryo bisa tenang. Mereka menggali, mengambil tulang-tulang itu dan membakarnya di halaman belakang. Asapnya tebal, hitam pekat, dan menyebarkan bau busuk yang tak bisa dijelaskan. Tapi saat api menyala, angin kencang datang tiba-tiba, dan dari dalam api terdengar jeritan panjang dan dalam, seperti suara dari dunia lain. Lalu suara itu berubah menjadi tawa mengerikan. "Haha, kalian pikir ini bisa diselesaikan semudah itu?" Api padam mendadak, dan dari sisa abu muncul bayangan hitam yang berdiri perlahan. Tingginya 2 meter, matanya merah membara. Tumbal belum lunas. Bu Siti pingsan di tempat. Ketika ia terbangun di pagi hari, langit mendung, warung mereka sepi, tak ada satupun pelanggan yang datang. Dan saat ia mencari Pak Darmo, rumah itu sunyi. Ia ke kamar, tak ada. Ke dapur, tak ada. Sampai akhirnya ia menemukan suaminya di gudang. Pak Darmo tergantung di langit-langit gudang. Lehernya terjerat tali tambang. Di bawahnya ada tulisan besar di lantai, ditulis dengan darah. Satu lagi,
Rumah itu kini sunyi. Aroma dupa dan darah kering masih tertinggal di udara. Bu Siti duduk diam di ruang tamu, matanya kosong memandangi pintu gudang yang sudah ia paku dengan papan dan paku besar. Di balik pintu itulah suaminya, Pak Darmo, mengakhiri hidupnya, dan di lantainya masih tertulis pesan kutukan itu. Satu lagi, Bu Siti tidak menangis lagi. Tangisnya sudah habis. Ia hanya bisa diam dan berdoa, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang sebentar lagi akan berakhir. Tapi hari demi hari berlalu, dan kenyataan tetap kejam. Warung bubur yang dulu ramai, sekarang seperti dikutuk. Pelanggan tak ada lagi yang datang. Papan nama warung mulai lapuk. Tulisan bubur ayam Pak Darmo nyaris tak terbaca. Beberapa tetangga bahkan mulai menjauh. Mereka menganggap keluarga Bu Siti terkena guna-guna. Bahkan ada yang berbisik bahwa bubur mereka dicampur darah manusia. Bu Siti hanya menunduk setiap kali mendengar omongan itu. Yang mereka bilang itu benar, meski tak ada satupun yang tahu seberapa mengerikannya kebenaran itu. Setiap malam, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini tak hanya dari gudang, tapi dari setiap sudut rumah. Ada suara ketukan di lemari, suara orang mengaduk panci di dapur, tawa anak kecil di kamar mandi, dan suara geraman rendah seperti binatang lapar di bawah ranjang. Bu Siti tak berani tidur. Ia hanya duduk di pojokan kamar, memegang Al-Quran kecil peninggalan ibunya, membaca ayat-ayat dengan suara gemetar. Namun suara-suara itu tak pernah benar-benar pergi. Yang paling membuatnya ketakutan adalah cermin di ruang tengah. Cermin itu mulai memantulkan bayangan yang berbeda. Bayangan dirinya tampak menoleh. Bahkan ketika ia sendiri tidak bergerak, kadang sosok Pak Darmo muncul di belakangnya, tersenyum kaku, dengan leher tergantung dan mata yang menatap tajam. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan lampu rumah padam total, Bu Siti melihat sosok tinggi besar berdiri di depan pintu rumah. Ia mengenal siluet itu. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, makhluk pesugihan yang dulu hanya didengar dari cerita mistis di kampung. Makhluk itu membuka mulutnya yang besar dan berkata dengan suara berat, "Waktumu hampir habis." Bu Siti hanya bisa membeku. Bibirnya tak bisa bergerak, nafasnya tercekat. Makhluk itu melangkah pelan, dan setiap langkahnya membuat lantai kayu berderak. Lalu ia menghilang begitu saja di balik dinding rumah. Tapi sebelum pergi, suara itu kembali terdengar. Kali ini bergema dari segala arah. "Tumbal belum lunas. Kau harus pilih, kau atau seseorang yang kau cintai." Bu Siti kembali teringat satu Satania kerabat yang masih ia miliki, keponakannya Wulan, anak dari adik perempuannya yang tinggal di kota. Sejak kecil, Wulan sangat dekat dengannya. Bahkan saat remaja, Wulan sempat tinggal beberapa bulan di rumah Bu Siti. Malam itu, Bu Siti menangis sejadi-jadinya. Ia tahu maksud dari suara itu. Jika ia ingin hidup, ia harus mengorbankan Wulan. "Ya Allah, jangan ambil dia, ambil aku saja," ratap Bu Siti sambil bersujud di lantai rumah. Tapi suara itu hanya menjawab, "Yang kau pilih adalah harga yang kau bayar." Pagi harinya, dengan tangan gemetar, Bu Siti mengambil ponsel dan menghubungi Wulan. "Halo, Wulan nak, tante kangen. Boleh datang ke sini sebentar? Tante sendirian." Wulan, yang tak tahu apa-apa, langsung mengiyakan. Ia berjanji akan datang malam itu juga. Setelah menutup telepon, Bu Siti menangis lebih dalam. Ia tahu, jika Wulan benar-benar datang, ia akan menjadi tumbal terakhir dari kutukan ini. Tapi jika ia mencegahnya, maka dirinya sendiri yang akan ditarik masuk oleh makhluk itu. Malam datang, hujan turun deras, angin mengamuk, membuat genteng rumah berguncang. Dan tepat pukul 8 malam, Wulan tiba. "Tante," seru Wulan sambil memeluk Bu Siti erat. "Kok tiba-tiba Gojek ke sini? Tante nggak apa-apa kan?" Bu Siti hanya mengangguk pelan. Senyumannya lemah. "Tante cuma kangen." Mereka mengobrol di ruang tamu. Bu Siti membuatkan teh hangat. Tapi di balik semua itu, jantungnya berdetak kencang. Suara-suara mulai terdengar lagi. Tapi kali ini hanya Bu Siti yang bisa mendengarnya. "Cepat, waktumu hampir habis. Dia sudah di sini." Tubuh Bu Siti lemas. Tangannya gemetar saat menyajikan teh. Tapi ketika Wulan menatap matanya, air mata kembali jatuh. "Tante, kamu nangis?" Bu Siti tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk keponakannya erat.
sangat erat. Seakan itu adalah pelukan terakhirnya di dunia. Malam, suara geraman muncul dari kamar. Wulan yang sedang tidur di ruang tamu terbangun dan mendengar langkah kaki dari arah dapur. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah suara. "Halo, Tante?" Tapi Bu Siti tak menjawab. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Lalu, ia menoleh ke arah Wulan yang bingung. "Lari, Wulan!" Wulan mengernyit. "Apa maksudnya? Lari!" Tiba-tiba, dari cermin, muncul sosok makhluk hitam tinggi besar. Ia menyembur keluar seperti asap pekat, menyerbu arah Wulan. Bu Siti berlari dan mendorong Wulan keluar dari jalur makhluk itu. Makhluk itu menggenggam leher Bu Siti. "Kau yang memilih," gumamnya. Bu Siti menatap Wulan untuk terakhir kali. "Lari, Nak." Seketika, tubuh Bu Siti terangkat ke udara dan menghilang di balik cermin yang retak. Cermin itu hancur seketika, menyisakan debu hitam dan genangan darah. Wulan menjerit. Rumah Pak Darmo kini telah berubah menjadi rumah kosong yang menyeramkan. Papan warungnya sudah roboh, kaca-kaca jendela pecah, dan cat dinding mulai mengelupas. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan siang hari pun rumah itu tetap sunyi dan terasa dingin. Warga sekitar menyebutnya rumah bubur tumbal. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Wulan diselamatkan oleh seorang warga yang menemukannya lari ketakutan ke jalan desa dengan pakaian berlumuran darah dan wajah pucat seperti orang kesurupan. Wulan tidak bisa bicara selama 3 hari penuh. Matanya kosong, mulutnya terkunci. Baru setelah didatangkan seorang ustadz dari luar kota, Wulan akhirnya bisa bersuara. Tapi kata-kata pertamanya sangat mengejutkan. "Tante Siti masih di dalam sana." Ustadz itu hanya mengangguk dan mengatakan, "Ada sesuatu yang belum selesai." Wulan tinggal sementara di rumah salah satu warga. Tapi setiap malam, ia masih mendengar bisikan yang sama. Bisikan yang datang dari bayangannya sendiri, dari balik kaca jendela, dari aliran air di kamar mandi. Tumbal belum lunas. Ia pun mulai memimpikan hal-hal aneh. Dalam mimpinya, Wulan berdiri di dalam warung bubur yang kini gelap dan penuh darah. Di tengah ruangan, berdiri sosok tinggi besar bermata merah makhluk pesugihan yang mengutuk keluarga Darmo. Dan di sampingnya, Bu Siti berdiri dengan wajah sedih. "Lari tidak akan menyelamatkanmu, Wulan. Kau, darah terakhir." Wulan bangun dengan keringat dingin. Ia sadar, perjanjian pesugihan itu belum selesai. Dan dirinya kini adalah tumbal terakhir yang belum dibayar. Malam itu, Wulan nekat kembali ke rumah itu. Meski semua warga melarang, ia tahu tidak bisa terus lari. Ia membawa Al-Quran, sebotol air doa dari Ustadz, dan sebilah keris pusaka milik almarhum ayahnya, keris yang konon bisa melawan makhluk halus. Saat tiba di depan rumah, angin berhenti. Sunyi, hening yang menekan dada dengan langkah gemetar. Wulan mendorong pintu yang sudah rusak. Cicitannya mengerikan. Semua tetap seperti terakhir kali ia tinggalkan. Ruang tamu berdebu, cermin di dinding sudah pecah, dan bau busuk masih menyengat dari arah gudang. Tapi kini ada satu hal yang berbeda. Di tengah ruangan, tergeletak sebuah mangkuk bubur yang masih hangat, dengan sendok melayang di atasnya. Bubur itu mengaduk sendiri. Wulan menahan napas. Ia tahu ini adalah jebakan, tapi ia harus menyelesaikannya. "Kalau aku harus jadi tumbal, kenapa tidak langsung seret aku sekarang?" teriaknya menantang. Tak lama, udara menjadi dingin. Jendela tertutup sendiri, lampu padam total, dan dari balik dinding dapur terdengar suara langkah kaki pelan, berat. Lalu muncul sosok tinggi besar dengan kulit hitam gosong, tanduk melengkung, dan mata merah menyala. Makhluk pesugihan. Suaranya berat dan menggema, seperti 1000 suara bicara sekaligus. "Darahmu, darah terakhir." Wulan menggenggam keris erat. Ia membaca ayat kursi sambil mundur perlahan. "Aku tidak akan membiarkan diriku jadi korban seperti yang kalian lakukan pada Suryo. Kalau kau mau nyawa, ambil milikmu yang dulu." Tibut cermin di ruang tamu bergetar, lalu menampilkan wajah Pak Darmo dan Bu Siti. Mereka seperti terperangkap, berteriak minta tolong dari balik kaca. Makhluk itu melenguh marah. Suara lolongan keras mengguncang seluruh rumah. Tapi Wulan sudah menancapkan keris ke lantai dan menyiramkan air doa ke sekeliling dirinya, membentuk lingkaran pelindung. Makhluk itu mengamuk, menghantam tembok, meraih Wulan, tapi tak bisa masuk ke lingkaran itu. Tubuhnya mengelupas,
terbakar oleh cahaya dari lantai yang memantul lewat air doa. Wulan terus membaca doa dengan suara lantang, meski tubuhnya bergetar ketakutan. Ya Allah, aku tidak mau menjadi bagian dari kejahatan ini. Jangan biarkan mereka menang. Makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya pecah menjadi kepingan asap hitam, lalu menghilang dalam ledakan cahaya putih. Saat semuanya kembali sunyi, tubuh Wulan roboh ke lantai. Ketika ia terbangun, matahari sudah terbit. Ia masih berada di ruang tamu, rumah Pak Darmo. Tapi kini rumah itu terasa hangat, tenang, tak lagi dipenuhi hawa gelap. Cermin-cermin yang retak kini bersih, dan suara-suara telah hilang di sudut ruangan. Terlihat dua sosok samar, Pak Darmo dan Bu Siti. Mereka tersenyum padanya, lalu perlahan-lahan menghilang seperti kabut pagi. Arwah mereka telah bebas. Kutukan pesugihan telah berakhir. Beberapa minggu kemudian, rumah itu diratakan oleh pemerintah desa atas permintaan warga. Di atas tanahnya dibuatkan taman kecil dan plakat bertuliskan, "Jangan pernah serahkan keluarga demi kekayaan, karena yang kau jual adalah jiwamu sendiri." Wulan pergi dari desa itu dan pindah ke kota. Ia menjalani hidup baru, tapi kisah mengerikan itu selalu menjadi beang-beang dalam hidupnya. Setiap kali ia mencium aroma bubur ayam dari warung-warung, jantungnya berdetak cepat karena ia tahu setiap perjanjian dengan iblis selalu minta dibayar.